Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk kali ini, saya izin untuk mempresentasikan tentang proses isobarik untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ajo Dian Yusandika, MSc. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Putri Anindya Salsabila, NPM 2211090024, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baik, ya selanjutnya. Apa sih itu proses isobarik? Proses isobarik adalah suatu proses termodinamika di mana tekanan sistem tetap konstan sepanjang proses berlangsung. Istilah isobarik berasal dari bahasa Yunani di mana iso yang berarti sama dan baros berarti tekanan. Dalam proses isobarik, meskipun tekanan tetap konstan, parameter termodinamika lainnya seperti volume, suhu, dan energi internal sistem dapat berubah. Proses ini sering digambarkan dalam diagram PV, tekanan volume, sebagai garis horizontal, karena tekanan P tidak berubah, sementara volume dapat bervariasi. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih sebenarnya gambar diagram proses isobarik itu? Mari kita lihat. Tadi sudah disebutkan bahwa diagram proses isobarik itu digambarkan dengan P segaris lurus dengan V, yang dimana kita bisa merumuskan gas ideal itu V1 per T1 senilai atau sama dengan V2 per T2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rumus untuk tekanan tetap yaitu P sama dengan V per T, yang dimana P atau tekanan sama dengan volume dibagi dengan suhu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus termodinamika dasar yaitu Q sama dengan W plus delta U, yaitu calor sama dengan usaha ditambah dengan perubahan energi dalam. Dengan W sama dengan P delta T. Untuk mencari usaha sama dengan tekanan dikali perubahan suhu. Dan untuk mencari perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan NCV delta T, dan untuk mencari nilai kalor, yaitu NCP delta T. Apa sih CV dan CP itu? Diketahui apabila gas monoatomik, CV itu sama dengan 3/2R. CV di sini yaitu kalor jenis V tetap, dan apabila CP yaitu 5/2R. CP di sini kalor jenis P tetap. Dan apabila gas diatomik, CV itu sama dengan 5/2R dan CP itu 7/2R. R di sini keterangannya yaitu apabila N satuannya mol, maka nilai R adalah 8,134. Dan apabila N itu satuannya kilomol, maka R di sini keterangannya 8134. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa itu gas monoatomik? Gas monoatomik terdiri dari molekul-molekul yang hanya memiliki satu atom. Contoh klasik gas monoatomik adalah gas mulia seperti helium, neon, argon, dan sebagainya. Sifat-sifat gas monoatomik adalah dari segi pertama yaitu energi dalam atau internal energy. Energi dalam gas monoatomik terutama disebabkan oleh energi kinetik translasi dari atom-atomnya, karena mereka tidak memiliki energi rotasi atau vibrasi yang signifikan. Untuk yang kedua yaitu kapasitas kalor, head capacity. Kapasitas kalor pada volume konstan CV untuk gas monoatomik adalah 32R atau 23R, dan pada tekanan konstan CP adalah 52R, 25R, di mana RR adalah konstan gas ideal. Dari segi tiga yaitu rasio kapasitas kalor atau rasio kapasitas kalor lambda untuk gas monoatomik adalah CpCv 5/2R, 3/2R, 53 CvCp,
sama dengan 3/2R, 5/2R sama dengan 35. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu gas diatomik? Gas diatomik terdiri dari molekul-molekul yang memiliki 2 atom. Contoh umum gas diatomik adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, dan gas halogen seperti klorin, C122. Sifat-sifat gas diatomik yaitu dari yang pertama yaitu energi dalam, internal energy. Energi dalam gas diatomik mencakup energi kinetik translasi, energi rotasi, dan energi vibrasi dari molekul-molekulnya. Pada suhu kamar, energi rotasi memberikan kontribusi signifikasi selain energi translasi. Itu yang kedua dari kapasitas kalor atau head capacity. Kapasitas kalor pada volume konstan CV untuk gas diatomik ideal pada suhu kamar adalah sekitar 52R, 25R, dan pada tekanan konstan CP adalah sekitar 72R, 27R. Dari segi yang ketiga yaitu rasio kapasitas kalor. Rasio kapasitas kalor lambda untuk gas diatomik adalah CPCV 7/2R, 5/2R sama dengan 75CVCP atau sama dengan 5/2R, 7/2R itu dengan nilai 57. Yang selanjutnya yaitu apa perbedaan gas monoatomik dan diatomik? Yaitu yang pertama dari jumlah atom per molekul. Kita bisa lihat, monoatomik itu hanya memiliki 1 atom per molekul, sedangkan diatomik memiliki 2 atom per molekul. Diambil dari kata mono yang berarti 1 dan dia itu berarti 2. Yang kedua dari segi energi dalam. Monoatomik hanya memiliki energi kinetik di dalamnya yang signifikan. Namun, pada diatomik, energi kinetik, translasi, dan rotasi dia memiliki 2 energi dalam. Dan pada suhu tinggi, energi vibrasinya juga termasuk ke dalam energi dalam yang terdapat pada gas diatomik. Yaitu untuk ketiga, dari segi kapasitas kalor. Monoatomik, CV-nya itu senilai 32R dan CV itu 23R. CP-nya 52R, CP-nya 25R. Lambdanya 53 dan 35. Untuk diatomik, nilai kapasitas kalornya yaitu CV-nya 52R, CV-nya 25R, CP-nya 72R, CP-nya 27R, dan lambdanya 75 dan 57. Soal aja ya, biar lebih paham. Oke, untuk contoh soal kali ini. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal. V sama dengan volume awal, T sama dengan suhu awal. Suhu gas berubah menjadi, diketahui dulu, volume awal atau V1 sama dengan V, volume akhir atau V2 sama dengan 3V. Suhu awal T1 sama dengan T, yang ditanya adalah suhu akhir atau T2. Oke, jawab. V per T apabila P konstan dan hanya diketahui V atau T-nya cuma 1. Nah, di sini karena ada V1 dan V2, T1 dan T2, tadi masukin rumus, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita masukin. V1 tadi nilainya V, T1 nilainya yaitu T, sama dengan V2 nilainya 3V, T2 kan yang ditanya tuh. Nah, kita masukin. Jadinya 1 per T sama dengan 3 per T2. Nah, yang ditanya adalah T2 kan? Jadi kita perkalian silang. T2 sama dengan 3T. Yang dimana suhu akhirnya bernilai 3T. Jadi, suhu gas berubah menjadi 3 kali suhu semula. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perkataan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu. Semoga bermanfaat semua.